Perkenalkan, nama saya Apri Ananda Putra dengan NIM D1011181096. Jadi, presentasi kali ini saya akan menjelaskan cara analisa gradasi menggunakan metode stepwise tipe pertama seperti yang ada di layar, menggunakan data dari Provinsi Jambi. Dari Provinsi Jambi ini terdapat 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Selanjutnya ada data bangkitan pergerakan yaitu OI dan juga data tarikan pergerakan DD. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menggunakan data bangkitan pergerakan untuk mencari analisa regresinya. Di sini saya sudah menggunakan 6 variabel keubah bebas, yaitu jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, panjang jalan di aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, dan PDRB dalam satuan juta rupiah. Nah, data-data tersebut diambil dari data dari BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Nah, tahap yang pertama untuk melakukan analisa regresi metode stepwise tipe pertama ini mencari korelasi dari data yang ada. Dengan cara korelasinya adalah yang pertama klik data, selanjutnya klik data analysis, selanjutnya cari pilihan correlation untuk korelasi, klik OK. Nah, masuk input range-nya pada bangkitan pergerakan sampai PDRB juta rupiah di blok semuanya, klik OK. Nah, centang pada labels in first row. Di output optionnya tetap di new worksheet play, klik OK. Semuanya udah. Nah, maka akan muncul korelasi seperti ini. Yang pertama, kita regresi dulu dalam data lengkapnya dengan cara data lengkapnya seperti di layar. Cara regresinya, klik data analysis, cari pilihan regression, klik OK. Selanjutnya kita masukkan input range-nya. Yang pertama, input Y range-nya yaitu pada bangkitan pergerakan, klik OK. Selanjutnya input X range-nya dari X1 sampai X6. Oke. Selanjutnya centang pada labels. Pada output option-nya tetap di new worksheet play. Klik OK. Maka akan muncul seperti yang ada di layar berikut. Nah, data-data yang dipakai yaitu pada R-square, data intercept, coefficient intercept-nya. Selanjutnya pada coefficient X1 sampai X6-nya digunakan dan dimasukkan pada resume. Nah, pada metode stepwise tipe pertama ini, cara mengerjakannya adalah kita mencari nilai pergerakan Y1, yang paling terkecil, misal antara X1 sampai X6-nya. Misal antara X1 dan X6-nya yang terkecil adalah pada minus 0,1000 sekian, yaitu pada PDRB dalam satuan jutaan rupiah yaitu atau X6. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Sama seperti sebelumnya, kita lihat dahulu data korelasi. Dari data korelasi variabel keubah bebas tersebut, kita cari data yang paling terkecil kedua, yaitu pada X3 panjang jalan di aspal sebesar 0,416 sekian. Oleh karena itu, pada tahap ketiga, variabel keubah bebas X3 tidak dimasukkan dalam proses analisa gradasi regresi bangkitan pergerakan. Sama seperti tahap sebelumnya, cara proses analisa regresi, yang pertama klik data, kedua klik data analisis, regression, klik OK. Kita masukkan input Y range-nya di bangkitan pergerakan. Oke. Kita masukkan input Y range-nya di variabel keubah bebas X1, X2, X4
dan X5. Oke, kita klik centang labels. Pada output optionnya kita tetapkan new worksheet by-nya. Oke. Nah, maka akan muncul sama seperti di layar. Data-data yang digunakan yaitu R-square, coefficient intercept, coefficient X1, X2, X4, X5. Data-data tersebut dimasukkan dalam resume. Selanjutnya pada tahap kedua, kita lihat dari data korelasi. Kita lihat data korelasi yang terkecil yaitu pada X6 PDRB yaitu min 0,100 sekian. Nah, pada tahap kedua ini variabel peubah bebasnya tidak disertakan dalam proses regresi pada tahap kedua. Nah, pada proses regresi ini sama seperti tahap pertama, yaitu yang pertama kita klik data, kedua klik data analysis, selanjutnya kita cari regression, selanjutnya klik OK. Nah, kita masukkan input Y range-nya pada bangkitan pergerakan, semuanya ditarik. OK. Selanjutnya kita input X range-nya pada X1, X2, X3, X4, dan X5. Oke. Nah, centang pada labels. Selanjutnya output optionnya kita tetapkan di new worksheet fly. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti di layar, dan data-data yang digunakan yaitu R-square, coefficient dari intercept, coefficient X1, X2, X3, X4, dan X5. Semua data-data yang tadi saya sebutkan dimasukkan dalam resume. Selanjutnya pada tahap keempat, sama seperti tahap sebelumnya, kita lihat dahulu data korelasi. Nah, dari data-data tersebut kita cari data korelasi variabel peubah bebas yang terkecil ketiga, yaitu pada variabel peubah bebas X4 jumlah perusahaan perdagangan, yaitu sebesar 0,588 sekian. Nah, pada tahap keempat tersebut X4 tidak diikutsertakan dalam proses analisa gradasi regresi pada bangkitan pergerakan. Nah, cara mencari analisa gradasi tersebut, kita klik data, data analisis, selanjutnya regression, klik OK, kita input Y range-nya di bangkitan pergerakan. Oke, selanjutnya input X range-nya pada variabel peubah bebas X1, X2, dan X5. Oke, klik centang labels. Selanjutnya output option-nya ditetapkan new worksheet fly. Oke. Nah, maka akan muncul sama seperti di layar. Nah, data-data yang digunakan juga sama seperti di tahap sebelumnya. R-square, coefficient intercept, coefficient X1, X2, dan X5. Nah, data-data tersebut tadi dimasukkan dalam data resume. Selanjutnya pada tahap kelima, sama seperti sebelumnya, kita lihat dahulu data korelasi. Nah, selanjutnya kita cari data korelasi variabel peubah bebas dengan data yang terkecil keempat, yaitu pada variabel peubah bebas X5, yaitu jumlah kamar hotel berbintang sebesar 0,66624 sekian. Oleh karena itu, pada tahap kelima, variabel peubah bebas X5-nya tidak diikutsertakan dalam proses analisa gradasi regresi bangkitan pergerakan. Sama seperti sebelumnya, cara mencari analisa gradasi regresi, klik data analisis, selanjutnya pilihan regression, oke. Masukkan input Y range-nya di bangkitan pergerakan. Oke. Input X range-nya pada variabel peubah bebas jumlah X1, X2, jumlah penduduk S1, jumlah rumah sakit X2. Oke. Kita klik centang labels. Output option-nya tetap di new worksheet fly. Klik OK.
Nah, maka akan muncul sama seperti di layar. Data-data yang digunakan pada data resume yaitu R-square, coefficient intercept, coefficient X1, dan coefficient X2. Nah, data-data tersebut tadi dimasukkan dalam data resume. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu langkah step 6. Nah, sama seperti tahap-tahap sebelumnya, kita melihat dulu juga data korelasi. Nah, data korelasi variabel kubah bebas yang terkecil kelima yaitu pada variabel kubah bebas yang ke X2 yaitu jumlah rumah sakit sebesar 0,7454 sekian. Oleh karena itu, pada tahap ke-6 variabel kubah bebas X2 tidak diikutsertakan dalam proses analisa gradasi regresi bangkitan pergerakan. Cara mencari analisa gradasi regresi bangkitan pergerakan sama seperti tahap sebelumnya, yaitu klik data analisis, pilihan regression, oke. Kita masukkan input y range-nya di bangkitan pergerakan, oke. Input x range-nya di variabel kubah bebas jumlah penduduk X1, oke. Klik centang labels. Output option-nya tetap di new worksheet supply, klik oke. Nah, maka akan muncul sama seperti di layar data-data yang muncul yang akan digunakan dalam data resume yaitu R-square, coefficient intercept, dan koefisien jumlah penduduk atau jumlah penduduk X1. Nah, data-data tersebut dimasukkan dalam data resume. Selanjutnya, dari data-data tersebut kita masukkan ke data resume yang dari analisa gradasi regresi bangkitan pergerakan. Kita dapatkan intercept jumlah penduduk X1, jumlah rumah sakit X2, jumlah panjang jalan di aspal X3, jumlah perusahaan perdagangan X4, jumlah kamar hotel berbintang X5, dan juga PDRB dalam satuan jutaan rupiah X6. Nah, kita susun pada tahap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada saat ini kita akan mencari persamaan regresi berganda. Persamaan regresi berganda ini ada syaratnya. Yang pertama, nilai koefisien intercept semakin kecil maka modelnya semakin membaik. Selanjutnya, kita juga melihat koefisien variabel pengubah bebas. Nah, kita lihat maka nilai yang positif itu adalah tanda yang diharapkan. Selanjutnya kita lihat juga di nilai koefisien determinasi atau R kuadrat ini. Semakin besar nilainya, maka semakin mendekati 1, maka model ini semakin membaik. Jadi pada tahap ke-6 ini saya pilih dikarenakan pada variabel kubah bebasnya terdapat nilai positif dan juga R kuadratnya mendekati angka 1, yaitu maka persamaan regresi bergandanya yaitu minus 114.617,469 plus 1,043 X1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tarikan pergerakan dengan metode step 1, di mana seperti yang terlihat di sini terdapat data dari Provinsi Jambi, terdapat beberapa kabupaten dan kota. Data yang tarikan pergerakannya akan saya masukkan ke kolom 2. Seperti yang terlihat di tampilan, data ini dari e-action. Kita masukkan dulu ke data tarikan pergerakannya, dan data-data yang lain dipenuhi seperti data jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, panjang jalan di aspal, dan jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, dan PDRB dalam juta rupiah, di mana
Ubah-ubah tersebut kita notasikan dalam variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Langkah pertama pengerjaannya yaitu pertama kita harus mencari korelasi dari data-data yang telah kita kumpulkan dengan cara analisis menggunakan bantuan Excel. Pertama kita lakukan, kita pilih, kita cari menu correlation atau di analysis tool kita pilih correlation. Oke, terus untuk input range-nya kita pilih dari tarikan pergerakan atau dari action sampai ujung PDRB juta rupiah. Oke, kita masukkan. Setelah itu kita pilih dari grup by-nya, kita pilih label inverse row, kita centang. Kemudian di output optionnya kita pilih new worksheet by. Kemudian kita klik OK. Sini saya sudah membuatnya. Maka akan muncul data seperti berikut. Ini data hasil dari korelasinya. Setelah kita dapat dari korelasinya, maka langkah selanjutnya yakni kita mencari, kita urutkan dulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar berdasarkan hasil dari korelasinya. Kita lihat di sini data yang terkecilnya yaitu PDRB juta rupiah. Maka kita masuk ke dalam analisis regresinya berdasarkan data tadi. Kita lakukan analisis regresi dengan data Y1 nya yaitu tarikan pergerakan. Kita input data analisis, kita pilih regresi, kemudian kita input untuk input Y range nya kita pilih tarikan pergerakan. Kemudian untuk input X range-nya kita pilih data dari ubah jumlah penduduk sampai dengan PDRB. Oke. Kemudian kita centang label dan output range-nya kita pilih di sel terserah ya. Kalau saya pilihnya di sini, maka akan ditampilkan di bawah sini. Maka setelah kita klik OK, akanlah muncul data seperti berikut. Karena kita akan mendapatkan data intercept, jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, tajam jalan di aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah hotel berbintang, dan PDRB, dan koefisien kita dapatkan. Selanjutnya, setelah kita dapat hasil ini, kita akan masuk ke langkah kedua. Kita lihat lagi dari data korelasinya, data korelasi. Kita lihat data yang terkecil. Data yang terkecil kalau kita lihat PDRB. Jadi dalam metode stepwise 1 tarikan pergerakan ini kita akan menghilangkan salah satu data berdasarkan nilai korelasinya. Kalau kita lihat di sini kan PDRB yang paling kecil, maka kita untuk langkah pertama menghilangkan kolom dari PDRB. Langkah yang kedua kita hilangkan PDRB. Sini kita lihat PDRB-nya itu tidak ada. Untuk analisisnya sama seperti yang pertama, yaitu kita melakukan analisis regresi. Kita cari di analisis tools itu ya regression, kita pilih OK. Kemudian untuk input range-nya kita pilih sama seperti kayak tadi, tarikan pergerakan. Kemudian untuk input X-nya kita pilih dari jumlah penduduk sampai dengan jumlah kamar hotel berbintang. Kemudian untuk input range-nya kita pilih di bawahnya saja ya. Kita pilih di sini input range-nya. Oke, kemudian labelnya kita centang juga. Setelah itu kita klik OK, maka akan muncul data sebagai berikut. Sama seperti tadi akan didapatkan intercept X1, X2, X3, X4, dan X5, dan data R square-nya. Ini untuk langkah yang kedua. Setelah langkah kedua, kita lihat lagi nilai korelasinya. Sini kan sudah saya urutkan berdasarkan mana nilai data yang terkecil. Maka untuk langkah untuk yang perhitungan yang ketiga, kita lihat nilai yang terkecil kedua. Kalau kita lihat di sini, yang terkecil kalau lihat dari data ini
jumlah rumah sakit. Maka untuk perhitungan yang ketiga ini, maka jumlah rumah sakit akan kita hilangkan. Data dari jumlah rumah sakit akan kita hilangkan. Oke. Mohon maaf. Di sini panjang jalan di aspal. Ternyata panjang jalan yang di aspal akan kita hilangkan. Di sini sudah hilang, maka sama seperti analisis yang sebelumnya dari langkah 1 sama langkah 2, maka kita akan melakukan analisis regresi menggunakan sistem analisis dari Excel. Kemudian kita pilih dari analisis toolsnya regression, sama seperti tadi, inputnya sama juga. Untuk Y-nya kita pilih tarikan pergerakannya. Kemudian untuk input X-nya kita pilih variabel ubah bebasnya sampai ke ujung. Kemudian kita centang label dan auto range-nya kita pilih kebolehan bebas. Kemudian setelah itu kita klik OK, maka sama seperti yang langkah 1 sama langkah 2, maka akan muncul hasil intercept X1, X2, X3, dan X4. Untuk langkah yang keempat, sama seperti langkah ketiga, 2, dan 1, kita lihat lagi nilai korelasi. Tadi kita sudah menghilangkan PDRB, jumlah rumah panjang jalan di aspal. Kemudian kalau kita lihat jumlah yang terkecil yang ketiga, yaitu kita menghilangkan jumlah perusahaan perdagangan. Kalau kita lihat di sini, yang keempat, kita hilangkan jumlah perusahaan perdagangan untuk langkah keempat, karena dia nilai korelasinya yang terkecil. Sama seperti tadi kita melakukan analisis regresi menggunakan analisis regression. Kemudian kita klik untuk input Y-nya, kita pilih tarikan pergerakannya. Kemudian untuk nilai X kita pilih rumah bebas dan jumlah penduduk sampai ke jumlah kamar hotel. Untuk range-nya boleh kita pilih di bawahnya. Kemudian label dicentang sama seperti tadi. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul data sebagai berikut: intercept, jumlah penduduk X1, jumlah sakit X2, dan jumlah kamar hotel bintang X3. Untuk selanjutnya kita lihat lagi nilai korelasi yang kecil. Tadi kita sudah menghilangkan jumlah perusahaan perdagangan, itu ketiga. Maka yang keempat, kita menghilangkan jumlah kamar hotel berbintang, yaitu X5. Kita menghilangkan X5, kita hilangkan datanya. Kemudian kita melakukan lagi analisis regressionnya. Untuk analisisnya sama seperti langkah yang sebelumnya, kita pilih input Y-nya, tarikan pergerakannya, kemudian pilih sampai ke bawah. Untuk input X-nya kita pilih dari jumlah penduduk sampai ke jumlah rumah sakit. Kemudian kita centang label, klik OK, maka akan muncul data sebagai berikut: intercept X1 sama X2. Selanjutnya untuk langkah yang ke-6, kita lihat nilai korelasi yang terkecil lagi, yaitu korelasi yang tadi kita sudah menghilangkan jumlah kamar hotel berbintang. Untuk selanjutnya kita akan menghilangkan nilai terkecil jumlah rumah sakit. Kita lihat jumlah rumah sakit, maka untuk langkah yang ke-6 kita akan menghilangkan jumlah rumah sakit, sudah kita hilangkan. Maka di sini sisa tarikan pergerakan jumlah penduduk atau Y1, sisa XY1 sama X1. Jadi kita sama seperti analisisnya, untuk analisis regressionnya sama seperti yang langkah-langkah sebelumnya. Kita input X dari tarikan pergerakan. Kemudian untuk input input Y-nya, kemudian input X-nya kita pilih jumlah penduduk, jadi bisa 2 saja. Setelah itu kita centang label sama output range. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul data, didapatkan data sebagai berikut: data intercept sama jumlah penduduk.
Untuk langkah yang terakhir, kita akan menentukan resume dari keseluruhan yang telah kita tentukan tadi. Untuk resumenya ini, kita mengambil data intercept X1, X2, X3, X4, X5, X6 dari masing-masing langkah-langkah yang telah kita lakukan. Intercept kita ambil dari langkah 1, intercept, ya, ini pada kolom ini kita masukkan ke resume. Untuk kolom 2 kita pilih intercept juga, dan kolom 3 kita pilih intercept. Setelah kita pilih semua, ini sudah berurutan ya. Kemudian jumlah penduduk sama, kita ambil dari masing-masing dari hasil dari perhitungan 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6. Setelah semua terkumpul, semua data terkumpul, teresum di sini. Selain data X1, X2, X3, X4, X6, X5, dan X6, kita juga mengambil data R ya. Dari ini kita juga mengambil data R square. Ini data yang ini kita ambil juga, dan juga nilai dari F-sat dari data 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini nilai F-nya kita ambil juga. Setelah itu, setelah kita ambil masing-masing tersebut, maka kita lihat berdasarkan tanda yang diharapkan. Kalau kita lihat tanda plus minus yang pertama untuk intercept, kalau kita lihat data 1 sampai 6 itu plus minusnya semua bisa memenuhi ya kalau kita lihat. Terus untuk yang data 2, 3, 4, 5, dan 6 kita perlu data plus otomatis. Untuk data plusnya kalau kita lihat untuk kolom 1, untuk yang kolom 1 ini otomatis tidak bisa kita pakai. Untuk kolom 2 tidak bisa pakai soalnya ada nilai negatif. Untuk kolom 3 tidak bisa dipakai juga. Jadi yang bisa dipakai di sini kolom 4, 5, dan 6. Jadi kemungkinan terbesar itu ada di kolom 4, 5, dan 6. Setelah kita lihat dari data berdasarkan data yang diharapkan, kemudian kita lihat dari R action yang terbesar atau R action yang mendekati 1. Kalau kita lihat dari tabel 4, 5, dan 6 ini, nilai R action yang mendekati 1 itu di kolom keempat. Maka data yang diambil nanti itu di kolom keempat. Maka setelah data ini kita masukkan ke persamaan. Ini intercept, terus B1 dikali X1, B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3. Kita akan dapatkan hasil sebagai berikut. Itulah tadi penjelasan tentang metode step 1, yaitu tarikan pergerakan dengan data Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya membahas tipe 2 bangkitan dari Provinsi Jambi, yaitu data yang telah diketahui yaitu Y sama Y aksen, bangkitan pergerakan dan tarikan pergerakan. Di sini kita telah menemukan data-data yaitu jumlah penduduk, jumlah rumah, panjang jalan di aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, dan PDRB dalam juta rupiah. Di tipe tarikan 2 bangkitan ini kita mengambil yaitu Y aksen. Terus untuk di sini tipe 2 kita mencari regresi, yaitu tahap pertama kita data, terus data analisis, kita pilih regresi. Oke, kita ambil data bangkitan pergerakan. Oke, terus kita ambil data semua dari jumlah penduduk
tinggal pilih RB. Oke, terus pilih label. Oke, sini sudah dapat, yaitu R square-nya 0,78 dan di sini koefisiennya. Untuk regresi kita ambil nilai yang terkecil, yaitu di jumlah kamar hotel berbintang. Parameter inilah yang kita hilangkan untuk mencari langkah kedua. Terus selanjutnya kita menghilangkan jumlah kamar hotel berbintang, yaitu pada X5. Terus yang kedua sini sudah kita hilangkan kamar hotel berbintang. Terus kita analisis seperti regresi tadi, yaitu kita cari koefisien terkecil. Di sini koefisien terkecil yaitu pada jumlah perusahaan perdagangan, yaitu X4. Terus untuk selanjutnya X4 kita hapus. Terus lakukan seperti tadi, data analisis, pilih regresi. Oke, masukkan data bangkitan pergerakan. Oke, masukkan data dari jumlah penduduk hingga PDRB. Oke, masukkan. Terus inilah hasilnya, dapatlah R square-nya 0,77 dan di sini koefisien yang terkecil yaitu pada PDRB. Maka parameter inilah yang kita hilangkan untuk menghitung analisis selanjutnya. Maksud selanjutnya yaitu PDRB sudah kita hilangkan, kita hitung seperti tadi, yaitu mencari koefisien terkecil. Di sini koefisien terkecil yaitu pada jumlah rumah sakit X2, yaitu negatif 1844,0636067. Kita hilangkan pada parameter ini. Sudah kita hilangkan, terus kita cari lagi analisisnya seperti regresi yang tadi, yaitu regresi koefisien terkecil yaitu jumlah rumah sakit, yaitu hasilnya negatif 1249,854246. Sudah diketahui koefisien terkecil, yaitu kita hilangkan parameter jumlah rumah sakit. Di sini tinggal jumlah penduduk pada X1. Kita cari lagi regresinya yang terkecil, yaitu jumlah penduduk X1. Dapatlah rekap dari semua regresi terkecil. Di sini rekap dari semua regresi yang terkecil, yaitu dapatlah C-nya ini dari X1, X2, X3, X4, X5, X6 dari ini C. Terus selanjutnya dari ini dan ini. Untuk mengetahui X1
ini didapat dari jumlah penduduk. Kita lihat pada ini dia 0,97. Terus untuk yang kedua itu 0,925 dan seterusnya, yaitu pada jumlah rumah sakit. Didapatlah X2 ini dia 22.740. Dan selanjutnya dan X3 yaitu jumlah panjang jalan di aspal. Dapatlah jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, PDRB, jumlah juta rupiah. Untuk mencari ini, kita cari nilai yang positif. Ada 3 data, yaitu dan ada juga 1 di 6. Kita ambil yang terbanyak, yaitu 0,77. Inilah hasil dari regresi tahap 1, tahap 2, regresi tahap 2 yaitu bangkitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, NIM D1011181122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe 2, yaitu bagian dari tarikan suatu pergerakan yang ada di Provinsi Jambi. Di sini sudah ada kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jambi yang terdapat 11 kota atau kabupaten: Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Jabung Timur, Bungo, Tebo, Jambi, dan Sungai Penuh. Nah, dan di sini ada data bangkitan pergerakan dan tarikan pergerakan. Berhubung saya hanya di bagian data tarikan saja, maka saya menginput yaitu data Y1 bagian dari tarikan pergerakan. Untuk data yang lain seperti jumlah penduduk X1, jumlah rumah sakit X2, panjang jalan aspal dalam satuan kilometer, kemudian jumlah perusahaan perdagangan, kemudian jumlah kamar hotel berbintang, kemudian PDRB dalam juta rupiah. Dan data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2018. Oke, langsung saja kita masuk ke analisisnya. Ini sudah ini tabel yang akan kita analisis. Pertama yaitu kita buka di bagian data, kemudian kita pilih data analisis, kemudian kita pilih yang bagian regression, kemudian kita oke kan. Kemudian untuk input nilai Y-nya kita menginput data tarikan Y1 sampai ke bawah. Kemudian untuk data X-nya dari jumlah penduduk sampai PDRB atau X6 nih. Jika sudah, kita langsung centang bagian label, kemudian langsung kita okekan saja. Berhubung saya sudah membuatnya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, bisa dilihat
Adapun data yang digunakan yaitu nanti adalah R square, standard error, regression, ada intercept, ini jumlah penduduk sampai dengan PDRB. Dari data yang kita analisis tadi, yaitu data X1 sampai X6, kita pilih mana di antara data tersebut yang nilainya paling kecil. Jika sudah, maka data tersebut yang akan kita hilangkan untuk ke step berikutnya. Berhubung di sini data yang paling kecil adalah data X5 atau hotel berbintang, maka langsung saja kita hilangkan data hotel berbintang. Dan di sini sudah ada X1, X2, X3, dan X4. Tadi X5 sudah hilang hotel berbintang, dan lanjut ke X6. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita pilih bagian data, klik data analisis, kita pilih regression, lalu OK. Lalu untuk nilai Y-nya kita input dari tarikan pergerakan Y1 sampai ke bawah. Kemudian untuk nilai X-nya kita input dari jumlah penduduk sampai PDRB atau 6 ini. Kemudian jika sudah, kita centang data labelnya, kemudian kita OK-kan. Dan karena saya sudah membuatnya, maka datanya akan tampil seperti ini. Dan di sini kita lakukan kembali seleksi data, mana data yang paling kecil. Berhubung di sini data yang paling kecil adalah terletak pada jumlah perusahaan perdagangan atau X4, maka langsung saja kita eliminasi atau kita hilangkan data X4 ini untuk ke step berikutnya. Dan di sini sudah ada X1, X2, X3, X4-nya sudah hilang, lanjut ke X6. Langsung saja kita lanjutkan dengan proses yang sama, kita pilih data, kemudian ada data analisis, kemudian kita pilih regression, kita klik OK, kemudian kita input nilai Y-nya dari tarikan pergerakan Y1 sampai bawah. Kemudian untuk nilai input X-nya kita input dari jumlah penduduk sampai ke bawah dari PDRB atau X6 ini. Jika sudah, langsung saja kita klik label, centang label maksud saya, kemudian kita OK kan. Dan berhubung saya sudah membuatnya, maka datanya akan muncul seperti ini. Seperti ini. Ini adalah regression statistiknya. Ini regression. Kemudian ini interceptnya. Dan di sini tersisa X1, X2, X3 dan X6. Kemudian kita lakukan kembali seleksi data. Kita pilih data yang paling kecil untuk kita eliminasi. Dan di sini data yang paling kecil yaitu pada PDRB atau X6. Langsung saja kita eliminasi untuk ke step berikutnya. Dan di sini sudah ada data X1, X2 dan X3. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita klik data, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih regression, kita OK. Kemudian input nilai Y-nya dari tarikan Y1 ini sampai ke bawah. Kemudian untuk input nilai X-nya yaitu dari data X1 ini sampai dengan X3. Jika sudah, langsung kita centang data labelnya, kemudian kita OK kan, maka akan muncul seperti ini. Dan di sini ada seperti sebelumnya. Dan ini adalah nilai X1, X2 dan X3 dari analisis tadi. Kemudian kita lakukan kembali seleksi data untuk kita eliminasi data yang paling kecil, yaitu di sini terdapat pada data X3, yaitu panjang jalan yang diaspal dalam satuan kilometer ini. Kemudian kita eliminasi, langsung kita plotkan ke tabel yang di sini sisa X1 dan X2. Kemudian kita lakukan proses yang sama seperti step sebelumnya. Kemudian kita klik data, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih regression, kita klik OK. Kemudian kita pilih nilai Y-nya dari tarikan Y1. Kemudian untuk nilai X-nya ini dari jumlah penduduk atau X1 sampai dengan jumlah rumah sakit atau X2. Jika sudah, langsung kita centang bagian label,
lalu kita klik OK. Maka secara otomatis data yang kita analisis akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dan di sini terdapat dua nilai X ya, X1 dan X2. Nah, dan kita di sini kita seleksi kembali mana data yang paling kecil di antara kedua X ini. Dan ternyata di sini nilai X1 lah yang paling kecil, yaitu jumlah penduduk. Kemudian langsung saja kita eliminasi, kita masukkan ke dalam tabel hasilnya, dan seperti ini menyisakan X2 atau jumlah rumah sakit. Langsung saja kita lakukan proses yang sama, klik data analisis, kemudian kita pilih regresi, kita klik OK, kita input nilai Y-nya dari tarikan pergerakan tadi ini, kemudian kita input nilai X rank-nya dari jumlah penduduk sampai jumlah rumah sakit atau X2 ini. Jika sudah, kita klik bagian label, kita klik OK. Maka secara otomatis data yang kita analisis akan muncul seperti ini, yaitu di step 5 ini. Di sini terdapat nilai 2X ya, X1 dan X2, yang mana kita pilih kembali data mana yang paling kecil yang akan kita eliminasi. Dan di sini yang akan kita eliminasi adalah data X1 atau jumlah penduduk karena nilainya yang kecil daripada X2. Kemudian kita plotkan ke tabel, akan muncul seperti ini dan menyisakan jumlah rumah sakit atau X2 ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita pilih data, kita klik data analisis, kemudian kita pilih regression, kita klik OK, kemudian kita input kembali nilai Y-nya dari Y1 ini, data tarikan pergerakan, kemudian jumlah untuk nilai X-nya yaitu jumlah rumah sakit atau X2. Jika sudah, kita centang bagian label ini, kita klik OK. Maka secara otomatis data yang kita analisis pada tabel ini akan muncul seperti ini, yaitu di step 6 ini. Nah, dan di sini sudah menyisakan satu buah nilai variabel yaitu X2, yang mana X2 ini adalah jumlah rumah sakit. Dan setelah data ini, setelah ke-6 step kita lakukan, kita masuk ke tahapan rekap. Nah, dari sini kita dapat mengubah parameter model, yaitu ini di tahapan-tahapannya, tahap 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari ke-6 data tahapan ini kita pilih data, yaitu dari data X1 dan X6 yang tidak ada minusnya atau negatif. Kebetulan di sini pada tahap ketiga, tahap kelima, dan tahap ke-6 memiliki nilai X-nya yang tidak ada minus. Kemudian untuk membandingkannya kembali, kita tinjau dari nilai R kuadratnya, yaitu R kuadrat dari tahap 3, kelima, dan ke-6. Mana data R kuadrat yang terbesar, maka itulah data yang akan kita ambil. Dan di sini data yang terbesar yaitu pada tahap ketiga untuk R kuadratnya sebesar 0,796. Jika sudah selesai kita membuat tabelnya ini, kemudian barulah kita memasukkannya ke dalam suatu persamaan, yaitu Y sama dengan nilai interceptnya, kemudian ditambah nilai tahapan ketiga, nilai X1 dari tahapan ketiga dikali dengan X1, nilai X2 dari tahapan kedua ini dikali dengan X2, kemudian ditambah nilai tahap ketiga bagian X3 ini dikali dengan X3. Setelah itu kita masukkan dalam rumus seperti ini, nilai interceptnya, kemudian ini nilai pertama dari tahap ketiga dikali dengan variabelnya, kemudian ini nilai kedua dari tahap ketiga dikali dengan X2 variabelnya, kemudian ditambah dengan nilai X3 dari tahap ketiga ini dikali dengan X3 ini. Maka secara otomatis
akan muncul persamaan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan inilah persamaan, yaitu minus 16 10 10, sekian dia tambah 0,8464 sekian kali dengan X1 ditambah 9692, sekian dikali dengan X2 ditambah 72,45 sekian dikali dengan X3, karena nilai X nya ini hanya sampai 3, berarti sampai X3 di dalam suatu persamaan. Yang membedakan antara tipe 1 dan tipe 2 baik itu pergerakan ataupun tarikan, yaitu terletak pada prosesnya. Untuk tahapan 1, proses pertamanya itu dia menganalisis data menggunakan data analisis dan pada bagian korelasi atau correlation. Sedangkan untuk tahap kedua ini, untuk tipe kedua ini, tahap pertamanya yaitu dia melakukan analisis data pada bagian regresi. Nah, dan itulah yang menjadi perbedaan antara kedua tipe. Sedangkan untuk input datanya masih sama. Kalau untuk tipe 1 bagian tarikan sama dengan tipe 2 bagian tarikan, dan untuk tipe 1 juga bangkitan, maka akan sama halnya seperti tipe 2 bagian bangkitan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan untuk metode coba-coba. Di sini saya menggunakan yang pertama untuk tarikan pergerakan sebagai parameter coba, dan di sini jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, panjang jalan gaspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel berbintang, DPRB sebagai data yang akan dianalisa. Yang pertama, untuk langkah yang pertama kita menentukan dulu nilai regresinya. Langkah-langkahnya kita buka data analisis, kita cari regression, terus kita klik OK. Untuk nilai input Y-nya kita pilih tarikan pergerakannya. Terus kita klik ini. Untuk input X-nya kita pilih dari jumlah penduduk sampai ke DP data. Setelah itu kita klik OK. Karena ini sudah saya buat, saya cancel dulu. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari metode coba-coba dengan tipe 1 dan tipe 2 itu. Perbedaannya, kalau untuk metode coba-coba, untuk menentukan nilai data ST2-nya, kita pilih yang mana yang kita hilangkan dengan coba-coba. Nah, kita pilih untuk data ST2 saya hilangkan untuk X6. Untuk X6 sama kayak yang tadi, kita masuk ke menu data analisis, regression, oke. Kita pilih tarik pergerakan, terus pilih ini. Untuk input X-ray-nya kita pilih yang ini. Setelah itu pilih OK. Karena saya sudah membuatnya tadi, saya cancel dulu. Untuk data ST3-nya, di sini saya menghilangkan X5 karena yang tadi saya jelaskan. Untuk metode coba-coba kita terserah menghilangkannya yang mana. Untuk data S3 ini. Setelah itu sama yang tadi, kita data analisis, regression, oke. Pilih input Y-nya, kita pilih tarikan pergerakan. Untuk input X-nya kita pilih dari jumlah penduduk sampai X4 jumlah perusahaan. Sehingga akan muncul nilai ST3-nya seperti ini. Untuk data S4-nya saya menghilangkan X4
Nah, sama yang kayak tadi, data analisis, regression, oke. Nah, pilih input explain-nya, pilih tarikan pergerakan. Untuk input explain-nya kita pilih dari jumlah penduduk sampai ke panjang jembatan X3. Setelah itu bakalan muncul nilai ST4-nya seperti ini. Untuk data ST5 karena metode percobaan kita hilangkan X3. Kalau yang tipe 1 sama tipe 2 kan itu sesuai dengan nilai terendah. Kalau coba-coba kita terserah hilangkan yang mana. Sama kayak tadi lagi, data analisis, regression oke. Terus untuk input-nya kita pilih tarikan pergerakan. Untuk nilai input X-ray-nya kita pilih dari jumlah penduduk ke S2. Sama juga bakalan muncul nilai ST5 seperti ini. Untuk data ST6, di sini saya menghilangkan X2 atau X2-nya itu jumlah rumah sakit. Sama kayak yang tadi kita data analisis regression. Oke, pilih input nya, kita pilih yang salah. Nah, untuk data ST5, data ST6, nah di sini saya hilangkan S2, data analisis, regression oke. Untuk data IR-nya kita pilih ini. Untuk data X-ray-nya kita pilih yang ini. Setelah itu bakalan muncul di ST6 ini. Di sini saya sudah buat rekapnya. Dari intercept, jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, jumlah penderita. Untuk interceptnya sendiri kita ambil dari untuk ST1 kita ambil dari sini, ST2 ambil dari sini, ST3 ambil dari sini, ST3 dari sini. Begitu juga untuk selanjutnya. Untuk jumlah penduduk, jumlah rumah sakit itu nanti kita ambil dari sini. Ini ST2 ini sampai ke bawah. Terus untuk nilai R kuadratnya kita ngambil ini R square, ST1, ST2, R square. Yang untuk Vestat ini kita ngambil F untuk regression yang ini, yang ST2 yang ini. Nah, begitu selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan nilainya yang ini. Untuk menentukan nilainya kita lihat yang dari sini. Kita lihat nilai yang positif antara jumlah penduduk sampai DPRD. Di sini kan ada dua nih. Kita cari, kita ambil yang paling banyaknya. Setelah itu dapatlah nilainya ini dikali ini, ini ditambah ini kali X1. Terus ditambah ini dikali X2. Begitulah untuk metode coba-coba untuk parameter tarikan pergerakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan metode coba-coba untuk parameter berubah waktu dan pergerakan. Yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke data analisis, regression, oke. Terus input X-ray-nya dari bangkitan pergerakan. Untuk input X-ray-nya kita ngambil dari jumlah penduduk sampai ke DPRD X6. Setelah itu klik OK. Karena saya udah buat ini jadi munculnya jadi begini. Maka akan muncul nanti datanya seperti ST1 ini. Untuk selanjutnya karena ini metode coba-coba, saya menghilangkan data X6. Untuk data X6 ini
kita data analisiskan, regression, oke. Input data Y-rank, kita pilih pergerakan, terus ini untuk X-ray-nya kita pilih yang ini. Nah, setelah itu klik OK, maka klik ini label dulu, terus klik OK karena saya udah buat cancel. Nah, maka akan muncul nanti ST2 begini. Untuk data S3 saya menghilangkan X5, yaitu X5 nya itu jumlah kamar hotel. Nah, setelah itu data analisis, regression, oke. Terus pilih input X-ray nya ini. Nah, untuk X-ray nya kita pilih yang jumlah penduduk sampai ini. Nah, kita pilih label ini. Karena saya udah buat, saya cancel. Maka akan muncul data S3 nya seperti ini. Untuk data S4 nya saya menghilangkan X4, atau X4 itu adalah jumlah perusahaan perdagangan. Setelah itu data analisis, regression, oke. Pilih data yang kayak sama tadi, pilihnya dari sini. Setelah itu ini untuk nilai X nya ini, dan jumlah penduduk sampai X3. Setelah itu pilih OK. Label dulu baru OK. Karena saya dulu saya cancel. Maka akan muncul ST4 nya seperti ini. Untuk data ST5 saya menghilangkan data X3, yaitu panjang jalan di aspal. Setelah itu kayak sama tadi kita analisiskan, regression OK. Terus pilih Y-ray nya yang ini. Terus yang X-ray nya yang ini. Yang kita sampai ke 20 dulu. Setelah itu ini, terus klik label, terus OK. Maka akan muncul data ST5 nya seperti ini. Untuk data S6 saya menghilangkan X2, yaitu jumlah rumah sakit. Setelah itu pilih ada analisis, regression, OK. Pilih input Y-ray nya ini. Untuk X-ray nya yang ini. Setelah itu klik label, oke. Maka akan muncul data ST6 nya seperti ini. Untuk saya udah buat nilai rekapnya atau resume. Yang untuk nilai intercept ini saya ngambil, atau nilai C ini saya ngambil dari untuk ST1 dari sini, untuk ST2 dari sini, dari sini sama sampai ke ST6 ini. Untuk jumlah penduduk, jumlah rumah sakit, panjang jalan di aspal, jumlah perusahaan perdagangan, jumlah kamar hotel, sama DPRB itu saya ambil dari, kalau untuk ST1 nya saya ambil dari sini sampai ke bawah ini. Untuk ST2 nya sama juga, kita ambil dari sini sampai ke ini. Begitu juga untuk selanjutnya sampai ST6. Untuk R2 sendiri itu adalah ini S2. Untuk ST1 dan ST2 ini, ST3 yang ini, ST4 yang ini, ST5 yang ini. Ini. Yang ST6 yang ini. Yang ini. Nah, selanjutnya untuk F1 kita ambil regression F yang ini. Kemudian untuk ST2 yang ini, S3 yang ini sampai ke ST6. Untuk nilainya kita lihat dulu ini, kita cari yang positif di antara jumlah penduduk ke DPRD. Nah, karena di sini hanya ini yang positif, maka saya ngambil yang ST6. Maka kan dapat kita cari ininya, yaitu regression ditambah ini dikali X1 ditambah, maaf, ini tidak ada. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
bass.